Kita lanjutkan lagi ceritanya Jonathan dan Dena istrinya. Terus abis joget-joget di atas kepala kamu, terus gimana? Terus sebelumnya kita udah memang datang ke lab kan gitu, ke dokternya. Terus hasil labnya itu sekitar 984 sekian-sekian gitu. Nah itu tuh kadar imun di badan gitu. Wah Bu, kemungkinan kembar nih gitu kan. Jadi tapi kita dari awal. Iya, karena bukan kalau dari USG. bukan dari awal udah tahu nih. Karena kalau biasanya satu itu hasilnya tuh ya setengahnya. Jadi cek sekitar hormonnya 400 gitu lah, ya. hormonnya. Nah aku tinggi banget kan 900-an gitu. Terus ya udahlah kita jalanin hidup biasa aja kan. Udah setelah itu dia overprotective. Nah setelah tahu kembar beneran ya pas 4 bulan itu. USG sekalian. USG. Tahu. Nah, perasaan dan pikiran bagaimana nih sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah? Kalau aku langsung berpikir, oh udah saatnya tobat nih. Dia bandel banget. Bukan tobatnya, maksudnya udah benar-benar udah harus buat anak nih kan, udah dapat kembar. Banyak mantannya kan Teh? Oh iya ya, gitu ya. Terus aku pikir ya udahlah, hidup aku lihat wah udah dapat kembar nih. Kalau memang lahiran benar-benar sehat segala macam, udah deh aku benar-benar memutuskan ketok palu aku buat keluarga doang. Aku pasti lebih dari bahagia sih ungkapannya. Tapi nggak apa-apa kalau misal banyak mantannya ya. Teh, banyak mantennya ya Teh. Makasih. Kamu kayaknya puas banget nih Bang. Kalau banyak mantan juga banyak mantan berarti. Nah, kalau Dena gimana? Aku sih wah senang banget ya gitu. Jadi kebanggaan buat diri aku sendiri. Dan aku udahlah I don't mind gitu. Badan aku wah itu berat udah sampai mungkin hampir 90 kilo kali ya. Aku naik sekitar 35 kiloan gitu. Ya udah santai aja sih gitu jalaninnya gitu. Tapi cantik kok hamilnya Teh. Lagi di TV. Bersyukur karena setelah tobat ya, setelah ada komitmen untuk bertobat ya. Ya, tapi kemarin yang lain juga diomongin gitu. Iya Tobat banget nih Wi. Menjalani hari-hari 9 bulan. Tapi terus off. Iya. Sinetron segala macam, Semua. syuting sekarang. Aku enggak, aku udah langsung berhenti kerja. Nanti kerja. Kalau Dena tuh kerja kantoran dia. Kerja kantoran. Iya, aku nggak suka yang artis-artis. Iya. Makanya nggak dikawin. Jangan begitu kakakmu ini juga Oh, sama iya. artis. Terus kemudian menjalani 9 bulan itu, seperti apa sih sikapnya seorang Ijong, maaf. Aku panggilnya Ijong biasanya. Jonathan, sikapnya seperti apa sih? Apa super duper jadi overprotective? Ini nggak boleh sayang, itu nggak boleh sayang. Makannya harus ini sayang gitu. Iya, overprotective banget karena anak pertamanya dia kan. Jadi princess banget lah gitu. Bener-bener suami siaga banget gitu. Beda sama yang hamil sekarang. Sekarang berapa bulan yang ini? Sekarang udah 6 bulan. 6 bulan. Yang sekarang sikapnya suami seperti apa sih? Kayaknya juga lucu Biasa nih. aja ini. Kalau yang sekarang Kembar lagi. sekarang nggak kembar Nggak, sih, cuma jangan, satu Pak. aja. Pusing katanya. Kan aku udah bilang, aku pokoknya kalau udah punya anak, maunya bener-bener serius gitu. Aku mau yang terbaik buat anak gitu. Jadi 2 sebenarnya aku udah mau ngurus yang bener-bener deh. Tambah 1 ya sebenarnya lagi dipikirin lagi 5 tahun ke depan mau ngapain kerjanya. Jadi nggak sengaja yang Nggak kedua ini? sengaja. Nggak sengaja ya? Sering mati lampu Pak. Oke. Karena kan dulu kalau nggak punya anak, istrinya yang nangis gitu ya. Sekarang nanti kalau anaknya makin banyak, suaminya yang nangis nih. Kenapa? Kan biayanya makin banyak. Bisa aja Akbar. Ada cerita lucu apa di balik kehamilan yang kedua? Pas banget anak kita yang si kembar ini ulang tahun yang pertama. Terus aku ngerasa loh kok kayaknya nggak datang bulan ya gitu. Iseng dong beli test pack. Terus bener positif gitu. Terus aku kasih tahu dia dengan harapan oh dia mungkin bakal seneng gitu. Ternyata sebaliknya Teh. Sebaliknya dia malah Oke, kamu memang ngejebak aku ya, dia bilang gitu. Ngejebak? Apa-apaan nih gitu kan. Oh, emang kamu mau kan hamil lagi katanya gitu. Terus udah gitu selama 4 hari, 4 malam tuh aku dicuekin. Dicuekin, dia nggak ngomong sama sekali. Karena dia pikir aku sengaja mau hamil lagi. Emang sengaja memang tidak dijaga pada saat itu dengan belum KB sih. Oh, belum. Kita sempat mau rencana KB tapi nggak jadi-jadi. Nggak gitu. jadi-jadi, oke. Tapi jelas dengan Mas. Iya, kompor habis. Bukan apa-apa, maksud saya ngadepinnya itu loh, ngadepinnya tetap berdua itunya.
Waktu periksa hamilnya, waktu hamil lagi itu maksudnya. Ada CCTV terus kok Pak. Jadi Gitu. Ketika tahu yang tadi sempat dicuekin, emang apa yang ada dalam pikiran Jonathan? Stres dia. aku langsung galau banget gitu. Aku langsung mikir, aduh ada biaya tambahan nih, bener tadi kata saya. Terus aku mikir, aduh gimana nih cara nanganin untuk 3 anak gitu. Aku 2 aja sudah cukup banget buat aku gitu. Sampai akhirnya kita ribut gede ya waktu itu ya. Terus yaudah deh, aku marah-marah waktu itu. Akhirnya aku netapin diri, ya udah deh aku terima gitu. Karena aku tantang ini, kalau misalnya 3 anak nggak bisa kurus, udah deh, gua nggak mau ngurusin, aku lihat yang atas. Nah ini gimana nih Tapi tanggapan juga kamu ini? pertama memang ini menunjukkan bahwa anak itu pengikat yang luar biasa. Hampir semua pasangan itu menjadi, karena sering sekali tuh kata-kata klise, wah repot banget kalau punya anak banyak. Tapi serepot apapun anak banyak itu lebih repot kalau nggak punya anak. Betul. Maka baru 1,5 tahun itu bingung, dicek sana cek Nangis. ini, yang herbal, Iya. yang ini, yang itu, pakai ramuan ini, pakai ini segala macam, pakai treatment, dijungkirkan ada segala macam. Semua dicoba, Iya, tapi semua nggak dicoba. pernah berhubungan. Ini sama aja. Oh ya sama Lain. aja itu. Enggak, tetap berhubungan. Karena banyak sekali, karena saya tempat untuk orang curhat seperti itu juga. Ada yang treatment fisik, ada yang pijit, ada yang herbal, ada yang treatment fisik itu sampai setelah berhubungan suruh narik Harus ngapain? Kakinya simpen ke atas. dijungkirkan. Balik ke Iya, kiri, bener-bener. balik ke Betul, sampai kanan. Itu bener Pak, Iya. untuk dapat anak kembar harus kayak gitu. Oh gitu, dijungkirkan gitu ya. Kamu tega banget. Itu semuanya dan itulah apa yang dikatakan bahwa dalam Quran hadis jelas sekali bahwa yang namanya anak itu pengikat. Secapek apapun Ijong mau habis mau syuting secapek apapun, pulang lihat anak itu ternyata menjadi hilang Betul. capeknya itu. Betul. Padahal di situ ada kerjaan baru, tetapi itu menjadi penenteram. Dan itulah nilai sebuah anak di dalam satu keluarga. Berbicara tentang ketakutan seperti yang tadi disampaikan dari sisi suami pasti berpikir dong karena secara finansial support ya. Ini bagaimana nanti 5 tahun ke depan mau ngapain mau gimana? Kalau istri kan yang penting harus sehat, anakku sehat gitu kan. Yang penting kasih sayang nggak lupa memberikannya gitu kan. Berpikirnya ke arah yang lain gitu. Nah ini gimana sih kekhawatiran yang terjadi yang dialami oleh seorang ibu dan seorang anak harus dihadapi? Itulah adalah seorang ayah, maaf. satu nilai kadang-kadang orang itu bangga kalau merasa dibutuhkan oleh seorang anak. Nanti ada perasaan psikologis, everyone itu want to be needed. Jadi semua orang itu pengen dibutuhkan. Dan ketika orang tua, apalagi saya nggak bayangkan kembar ya. Kembar itu bagaimana menyusuinya, repotnya ya 2 anak, belum lagi diganggu oleh suaminya sendiri. Gini, Segala macam. Gimana sih? Saya bayangin. Dia gini, kayak orang rugby, baseball gitu yang bola gitu ya. Dan Kalau suka sama bapaknya bersamaan gini. Suka bersamaan maksudnya, bukan gantian. Bersamaan waktu itu ya. Pernah bersamaan, tapi harus dipegangin bapaknya di sampingnya. Iya. Pegangin satu. Bapaknya ngikut juga. Bukan. Nggak ngikut. Bapaknya megangin baby. Iya, Bapaknya pijitin lah, pijitin. Iya. Ngikut gitu, maksudnya ngikut bawain bayinya Iya, gitu loh. ngikut itu. Gimana sih Akbar tuh mau ngikut apaan memangnya? Kan Pak Ustadz yang ngomong. Ya, itu. Dan itulah suatu perasaan kadang-kadang puas kalau anaknya sehat, anaknya itu. Bahkan rela kadang-kadang saya sakit nggak apa-apa, tapi anak saya sehat. Ya. Itu Nah, semuanya. terus mengenai ketakutan rezeki anak Nah, nambah, nggak anak benar. nambah. Selain satu ini ya akan diungkap oleh Uwi. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.